Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiski Handaya dengan NIM 0570246678. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu tugas 2. Membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Kasusnya kurang lebih sama dengan kasus kemarin saat kita membuat program flowchart, yaitu pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan. Jika golongan A gaji 5 juta, golongan B 6.500.000, dan golongan C 9.500.000. Oke, langsung saja kita buat programnya. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu dokumennya agar memudahkan. Buka Visual Studio Code-nya, buka folder. Nah, kita sudah membuka foldernya tugas 2 algoritma dan pemrograman. Di sini kita buat package terlebih dahulu. Kemudian kita buat kelas hitung gaji. Oke. Sebelumnya kita import terlebih dahulu, import Java. Di sini kita masukkan public static void main string sebagai langkah awal memulai program pada program Java. Kemudian kita masukkan scanner input sama dengan new scanner system in. Pertama-tama kita input golongan terlebih dahulu. Dan kita masukkan perintah menggunakan sistem out print. Kita menggunakan print saja, tidak menggunakan print ln, karena perintahnya untuk jawaban yang mendatar atau menurun. Masukkan golongan A atau D atau C. Kemudian kita masukkan variabel golongannya menggunakan type data string. Variabel golongan sama dengan input next line. Karena menggunakan tipe data string, maka sintaksnya next line. Kemudian kita menggunakan to uppercase agar inputan yang diinput oleh user hurufnya kapital untuk meminimalisir kesalahan. Kemudian untuk outputnya tampilkan golongan Anda. Kemudian masukkan variabel golongan. Oke. Kemudian kita inputan gaji golongan menggunakan operator atau menggunakan statement if. Gaji if. Kita masukkan terlebih dahulu variabel gaji golongan.
Karena gaji golongan berisikan angka, maka menggunakan tipe data integer. Untuk nilai awal itu 0. Kemudian kita mulai menggunakan statement if-nya. Jika golongan sama dengan equals, keseluruhan equals A, maka gaji golongan sama dengan 5 juta. Jika else if golongan equals sama dengan B, maka gaji golongan sama dengan 400. Else if golongan equals cek maka gaji golongan sama dengan 9.500. Nah, sesuai dengan tugas 2 soal tugas 2. Kemudian jika inputannya tidak A, tidak B, ataupun tidak C, maka outputnya akan menampilkan golongan tidak valid. Dan kita tampilkan di sini juga gaji pokok Anda variabel gaji golongan. Kemudian kita inputan jam lembur. Pertama-tama kita kita buat tampilan dulu, menampilkan untuk kita buat perintah terlebih dahulu, yaitu jangan lupa kita menggunakan print, tidak menggunakan print ln. Masukkan jam lembur di sini. Kemudian kita masukkan variabel jam lembur tersebut menggunakan tipe data integer int jam lembur dengan input next, untuk string menggunakan next line, dan untuk tipe data integer next int. Oke, kemudian untuk tampilan lagi outputnya yaitu jam lembur Anda sama dengan plus jam lembur. Oke, kemudian kita masukkan upah lembur menggunakan persentase untuk mendapatkan hasil dari upah lembur. Karena persentase itu persen, di sini kita rubah menjadi desimal, dan untuk isi dari desimal menggunakan tipe data double, variabelnya persentase. Jika yang lembur sama 1, maka persentase sama 0,2. Else if yang lembur sama 2, maka persentase sama dengan 0,2. Yang berikutnya else if jika jam lembur sama dengan 3, maka persentasenya sama dengan 0,34. Else if jam lembur sama dengan 4, maka persentase sama dengan 0,36. Dan jika jam lembur lebih sama dengan 5, maka persentasenya yaitu 0,38. Kemudian jika beri juga jika inputannya bukan angka, maka sistem tersebut tidak valid atau inputan tersebut tidak valid. Else kita beri tampilan jam tidak valid. Kemudian kita masukkan inputan upah lembur atau gaji lembur. Upah lemburnya
kita menggunakan tipe data double, nomor dan ini jumlah penghasilan. Jadi upah lembur itu kan 30% dari gaji pokok, maka kita ketik di sini gaji golongan dikali dengan persentase. Kemudian sini jumlah penghasilan, dan jumlah penghasilan itu kan diambil dari gaji pokok atau gaji golongan ditambah upah lembur. Oke. Kemudian kita buat outputannya yang tampil di layar. Output sini kita masukkan upah lembur Anda sama dengan upah lembur, masukkan variabel upah lembur. Kemudian bawahnya untuk jumlah penghasilan sama dengan terus jumlah penghasilan, masukkan jumlah penghasilan. Mari kita coba running programnya. Sepertinya ada beberapa kesalahan. Coba running. Oh iya, di sini kita lupa untuk kurung. Ya, mari kita coba sistemnya. Kita running. Ya, di sini muncul karena kita menggunakan format to uppercase, maka kita bebas menggunakan huruf kapital ataupun huruf kecil. Coba kita menggunakan huruf kecil. Golongan Anda A, gaji pokok 5 juta. Kemudian masukkan jam lembur 2. Jam lembur Anda 2. Upah lembur Anda 1.600.000 dan jumlah penghasilan yaitu jumlah penghasilan diambil dari gaji pokok ditambah upah lembur 5 juta tambah 1.600.000 menjadi 6.600.000. Ya, untuk perhitungannya sudah benar. Karena di sini format angka untuk mata uang yang masih berantakan, maka dari itu kita buat format baru di sini menggunakan decimal format untuk merapikan format mata uang. Menggunakan decimal format. Ini kita panggil di setiap yang menggunakan mata uang rupiah seperti ini. Dan di sini untuk jumlah penghasilan ini format. Jadi kita coba lagi. Formatnya sebenarnya golongan Anda adalah A, gaji pokok Anda 5 juta. Kita 6 itu kan lebih dari 5, kita coba. Dia memberanda 6, upah lembur 1.900.000 dan jumlah penghasilan 6.900.000. Oke, benar. Oke, tinggal kita rapikan sedikit. Ini tanda jeda. Jadi pokok Anda 5 juta, jam lembur Anda 2.
upah lembur 1.500. Ulangan cek 9.500. 5 upah lembur 3.600. Jumlah penghasilan 13.110.000. Oke, program telah berjalan sesuai dengan ekspektasi. Untuk membuktikan, kita coba menggunakan kalkulator. Kita ambil contoh yang A saja. Gaji pokok 5 juta, upah lembur, jam lemburnya 5 juta, maka upah lemburnya 1.600. Kita coba di sini 5 juta. Apakah upah lemburnya benar? 5 juta dikali lembur 5 jam. 5 jam itu 38%. 1.900.000. Oke, upah lemburnya benar. 1.900.000 ditambah 5 juta. Tambah 9 juta. 5 juta. Hasilnya 6.900.000. Oke. Ini sudah benar. Mungkin sampai di sini program Java hitung gaji yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon koreksinya juga untuk tutor, untuk Bapak Harjono. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.